Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Sukardi, NIM A3212478. Pada mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan resume tentang pengertian pluralisme hukum. Yang kedua, latar belakang sejarah perkembangan pluralisme sistem hukum di Indonesia. Yang ketiga, berbagai sistem hukum di Indonesia. Yang pertama saya jelaskan pengertian pluralisme hukum. Pluralisme sistem hukum adalah berlakunya banyak sistem hukum bagi semua golongannya dalam suatu wilayah, khususnya di Indonesia, yaitu sejarah bersamaan berlakunya beberapa sistem hukum, yaitu hukum adat, hukum Islam, hukum Barat. Faktor penyebab beraneka hukum di Indonesia, hukum Indonesia. Yang pertama, faktor etis, yaitu keanekaragaman hukum adat kita. Karena kita terdiri bermacam-macam suku bangsa. Faktor yuridensi, yaitu terdirinya dari pertemuan penduduk pasal 163 IS, dan pengolah pokok hukum itu pasal 131 IS. Untuk mengatasi keanekaragaman hukum dapat ditempuh dengan jalan. Yang bagian A, unifikasi hukum, yaitu keberlakuan satu jenis hukum untuk semua golongan penduduk dalam satu tempat daerah. Contohnya Undang-Undang Peraturan Daerah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. B, kodifikasi hukum, yaitu pengumpulan hukum-hukum yang sejenisnya ke dalam satu kitab yang disusun secara sistematis, dua lengkap dan lengkap. Contohnya KUHP, dan KUHD. Perintah kodifikasi hukum perdata dan dagang, begitu pula hukum pidana acara perdata dan acara pidana harus dikodifikasi atau diatur. Asas koordinasi hukum yang berlaku bagi golongan Eropa harus bersamaan konkordasi dengan hukum yang berlaku Belanda. Sejarah pluralisme sistem hukum Indonesia. Pedoman politik pemerintah India Belanda terhadap hukum Indonesia dicantumkan dalam bagian A pasal 131 is the struggling, yaitu menggantikan pasal 75. Pokoknya adalah perintah kodifikasi hukum perdata dan dagang, begitu pula hukum pidana acara perdata harus dikodifikasi dan atur di dalam kitab undang-undang. Asas koordinatio ordinansi hukum yang berlaku bagi golongan Eropa dipersamakan koordinasi dengan hukum yang berlaku di Belanda. Mengenai ordinasi yang mengatur hukum perdata dan hukum dagang. Yang pertama, bagi orang Eropa berlaku hukum Eropa, bagi orang Timur Asing berlaku hukum negaranya, bagi bumi putra berlaku di hukum adat, bagi yang mau menundukkan diri terhadap hukum Eropa berlaku di hukum Eropa. Menundukkan diri: A, seluruh hukum Eropa. B, sebagian hukum Eropa, misalnya hukum kekayaan saja. C, perbuatan hukum tertentu. D, secara diam-diam jika pribumi melakukan perbuatan hukum yang tidak kenal dalam hukum adat. Yang bagian B, pasal 163 IS, Ancient Struggling. Pembagian golongan penduduk menentukan: 1. Penghuni Indonesia dibedakan golongan Eropa. Yang kedua, golongan Eropa terdiri dari A, orang Belanda. B, orang Eropa kecuali Belanda. C, orang Jepang, Amerika, dan Australia. D, anak lahir sebagai anak yang diakui sah. Yang ketiga, golongan Timur Asing. Golongan Timur Asing seperti Cina, Arab, India, dan lain-lain serta keturunan diakui sah oleh mereka. 4. Golongan Bumi Putra. Yang pertama, yang ditunduk pada hukum adat. Yang kedua, semua orang Bumi Putra dikecualikan sudah masuk golongan lain. Yang terakhir, mereka masuk golongan hukum lain, tapi sejak lain diterima sebagai orang Bumi Putra. Yang terakhir, sistem hukum. Sistem hukum yang pertama itu hukum positif dibuat dalam suatu sistem yang tersusun secara sistematik.
yang selanjutnya sebagai sistem hukum. Yang kedua, dunia ada banyak sistem hukum, diantaranya terbesar adalah 1. Sistem hukum Eropa kontinental civil law, sistem hukum Anglo-Amerika Anglo-Saxon, sistem hukum Islam, sistem hukum adat Van Leeuwenhoek, asal-usul Eropa kontinental. Dari ahli hukum Yunani mengatakan bahwa disebut hukum adalah yang tertulis dalam kitab hukum asal-usul Sayon. Dulu ahli hukum Inggris mengatakan bahwa mustahil semua hukum dapat ditulis. Yang terakhir, berkembangnya sesuai dengan kebiasaan masyarakat karena tiap hari hukum bisa berubah sesuai dengan tuntunan zaman. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.